pos operasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang optimal dari operasi yang dilakukan dan juga bisa mengurangi morbiditas dari operasi, diantaranya adalah ada infeksi luka operasi, kemudian penyembuhan luka, pneumonia, sepsis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kita harus ketahui juga pada saat pembedahan itu terjadi beberapa respon metabolik. Nah, dasar dari respon metabolik ini sesuai dengan fase-fase yang ada, itu yang akan menjadi dasar bagaimana pengaturan diet atau nutrisinya. Ya, dalam respon metabolik pembedahan ini ada fase F atau shock, kemudian fase flow atau di sini ada fase katabolisme ya, pembongkaran. Kemudian ada fase konvalesen. Ini sudah mulai ada pembentukan lagi. Nah, di fase shock ini atau fase F yang pertama, di sini terjadi hipovolemia, kemudian berlangsung ya dari hipo, kemudian berlangsung beberapa waktu sampai terjadinya normovolemia. Nah, ini biasanya dari beberapa jam sampai 2 hari, dan sini terjadi ada respon dari saraf-saraf simpatis dan juga dari kelenjar adrenal. Dan ini fase ini bisa memanjang, fase shock atau fase F ini, apabila pasiennya mengalami perdarahan pasca bedah. Ya, ketika pembedahan ada perdarahan, komplikasi, maka ini bisa menjadi eh, fase F atau shock ini jadi lebih panjang. Kemudian pada fase flow atau katabolisme atau katabolik ini, di sini kondisinya apa yang terjadi? Gitu. Di sini terjadi peningkatan dari metabolic rate, kemudian ekskresi dari nitrogen pada urin, dan juga adanya kehilangan berat badan. Fase ini ditandai dengan adanya oksidasi protein otot untuk memasok glukosa, terutama untuk otak. Nah, ini ya, jadi seperti kita ketahui bahwa glukosa itu adalah satu-satunya gitu ya, satu-satunya makanan yang bisa diterima oleh otak kita dan zat-zat gizinya. Sehingga memang ini juga perlu diperhatikan. Oke, di sini karena adanya peningkatan dari proteolisis dari protein, maka di sini bisa menyebabkan banyak kehilangan protein dari proses flow atau katabol atau katabolik ini. Di fase F tadi, fase shock tadi terjadi hipometabolisme, sedangkan di fase flow itu terjadi hipermetabolisme. Kemudian di fase F ini terjadi pemakaian energi yang berkurang atau rendah, sedangkan pada fase flow pemakaian energinya itu meningkat. Pada fase F juga terjadi anggota gerak dingin, curah jantung di bawah normal, suhu tubuhnya rendah, produksi glukosanya normal, glukosa berdarah bisa tinggi, katekolaminnya tinggi, glukagonnya tinggi, insulinnya rendah, dan di sini diperantarai oleh sistem saraf pusat. Sedangkan di fase flow tadi terjadi hipermetabolisme, pemakaian energi yang meningkat, anggota geraknya sudah mulai hangat ya, curah jantungnya sudah meningkat, suhu tubuhnya sudah naik gitu kan, sudah hangat tadi ya, produksi glukosa sudah meningkat, glukosa darahnya sudah normal, kalaupun masih tinggi tapi dia masih ya di bawah ya, di level bawah sudah mendekati normal. Kemudian katekolamin juga begitu, glukagonnya masih tinggi, biasanya konsentrasi insulinnya rendah atau meningkat, tergantung dari kondisinya dan bisa diperantarai oleh selain sistem saraf pusat juga diperantarai oleh sitokin. Kemudian ya pada fase yang terakhir atau fase konvalensi atau anabolik ya, konvalescensi atau anabolik. Ini ada pengembalian jaringan otot yang terjadi, kemudian pengembalian dari cadangan energi yang tadinya rendah gitu ya, dan pengembalian dari cadangan protein yang hilang tadi akibat adanya proteolisis, dan sini sudah mulai terjadi sintesisnya ya. Oke, kemudian ini tenggorokan saya sakit. Ini ada beberapa penelitian gitu ya, yang di sini kita ambil kesimpulannya bahwa tentang preoperatif albumin yang merupakan prediktor ya, prediktor dari
apa namanya tingkat morbiditas dan mortalitas pada pasien yang mengalami pembedahan elektif gitu ya. Yang elektif itu pembedahan yang terencana. Ya, jadi ada penelitian mengenai yang meneliti yang merupakan penelitian retrospektif gitu ya, yang meneliti 520 orang pasien ya dengan yang dilihat itu adalah preoperatif dari serum albuminnya. Kemudian dari hasil itu disimpulkan didapatkan bahwa albumin preoperatif itu berkorelasi ya, berkorelasi baik gitu dengan adanya komplikasi, kemudian lama perawatan, kemudian lama perawatan pas post operatif, kemudian lama di ICU gitu ya, kemudian mortalitas dan apa namanya intake makanannya dari oralnya. Di mana di sini yang merupakan faktor prediksinya atau prediktornya atau yang meningkatkan keparahan dari komplikasi, rawat inap dan lain sebagainya itu adalah apabila pasien memiliki serum albumin preoperatifnya kurang dari 3,2. Kemudian di sini juga ada indikasi dukungan dari nutrisi prabedah gitu ya berdasarkan dari Amerika Asosiasi dari Amerikanya American Association of Perioperative and Metabolic Nutrition ini di sini disarankan bahwa eh, pemberian nutrisi prebedah itu diberikan atau disarankan pada pasien-pasien yang pertama adalah kehilangan berat badan lebih dari 10-15% dalam waktu 6 bulan, kemudian memiliki BIMT kurang dari 18,5 atau status gizinya kurang, kemudian subjektif global assessment atau SGA score-nya itu masuk dalam tipe C, kemudian seram albuminnya kurang dari 3. Nah, itu ya. Nah, dan dengan syarat tidak disertai dengan adanya gangguan fungsi hati dan ginjal. Nah, kriteria ini masuk ke dalam kriteria untuk diberikan dukungan nutrisi pre-operatif atau pada bedah. Nah, apa saja tadi SGA dengan kriteria C, subjektif global assessment tadi. Pasien dengan tanpa kekurangan gizi, tetapi tidak dapat makan selama di atas 7 hari selama persiapan operasi. Kemudian pasien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan asupan secara oral di atas 60% selama lebih dari 10 hari pada saat mau operasi tadi. Kemudian bagaimana menghitung kebutuhan energinya pada pasien-pasien bedah ini gitu ya, pada pasien bedah. Sama seperti yang sebelumnya bahwa total energi ekspenditurnya atau kebutuhan energi totalnya itu didapatkan dari bahasa metabolic rate-nya, kemudian SDA, kemudian ada faktor stres, kemudian ada aktivitas faktor. Tetapi di sini yang harus jadi perhatian adalah pada pasien-pasien bedah ini faktor aktivitas untuk rawat jalan itu 1,25 ya, kalau bed rest 1,15 dan ventilator 1,10. Nah, ini yang sedikit berbeda dengan faktor aktivitas kalau bukan pasien yang dirawat gitu ya atau bukan pasien bedah. Kan kalau kita secara umum ada aktivitas ringan, sedang atau berat. Kemudian pada faktor stres pada pasien bedah ini juga bervariasi ya. Untuk bedah minor dengan operasi elektif atau terencana adalah 1 sampai 1,2. Kemudian pada bedah mayor itu 1,3 sampai 1,55. Tergantung tadi dari jenis pembedahannya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Sambil saya minum sebentar ya. Nggak ada, saya lanjut ya. Kemudian kebutuhan protein. Kebutuhan protein ini tergantung tadi ya, bagaimana tingkat stres. Tingkat stresnya kalau pada pasien operasi itu berarti seberapa besar atau apa jenisnya gitu ya, jenis dari pembedahan.
Kalau misalnya stres ringan itu misalnya bedah elektif, bedah yang terencana yang sudah. Kalau terencana itu berarti kita sudah menargetkan bahwa dia sudah memenuhi kriteria-kriteria ABCD tadi itu ya. Nah itu kebutuhan proteinnya 1 gram per kilogram berat badan sampai 1,2 per harinya. Kemudian kalau stresnya sedang, pada saat masa penyembuhan pasca bedah itu 1,5 sampai 1,75. Kemudian kalau stres tinggi atau pembedahan dengan malnutrisi preoperatif itu 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian apa saja yang harus kita perhatikan ya. Diet prabedah itu sebenarnya tadi ada beberapa kondisi kan, sudah disampaikan sebelumnya. Bisa yang harus kita pertimbangkan itu adalah keadaan umum pasien. Bagaimana status gizinya, bagaimana kadar gula darahnya, tekanan darahnya, heart rate, suhu, fungsi ginjal. Kemudian kalau kita harus memperhatikan juga jenis pembedahannya, apakah pembedahan minor atau pembedahan mayor, kemudian sifatnya apakah darurat atau sito atau dia elektif atau terencana. Nah, kalau dia terencana biasanya kalau memang ada malnutrisi itu kita bisa coba koreksi dulu sebelum pasiennya kita rencanakan pembedahannya. Kemudian pada jenis-jenis penyakit, nah ini tadi penyakit-penyakit apa sih yang menyebabkan dia harus dibedah mayor atau dia cukup minor saja. Itu juga yang eh, menentukan nanti jenis diet prebedah yang akan kita berikan. Tujuannya apa kalau dari diet prebedah ini? Agar status gizi pasien berada pada keadaan optimal pada saat pembedahan. Jadi kita mengkoreksi tadi dan juga tersedia cadangan untuk mengatasi stres dan juga persiapan dalam penyembuhan luka dari pembedahan tersebut. Kemudian syaratnya apa saja? Yang pertama adalah energi. Biasanya kalau pada status gizi kurang, kita berikan yang energi yang tinggi ya, 40 sampai 45 kilokalori per kilogram berat badan. Karena normalnya kan antara 25 sampai 30 gitu. Kemudian pada status gizi lebih biasanya kita berikan 10 sampai 25% di bawah kebutuhan energi normal pasien tersebut. Kalau dengan status gizi baik maka ditambahkan dengan faktor stres gitu ya. 15% untuk BMR-nya. Oke. Karena dia akan menjalani pembedahan. Kemudian protein. Tadi sudah ya kalau ternyata ada hipoalbumin maka kita bisa berikan protein yang tinggi atau kita tambahkan albuminnya. Kemudian lemaknya juga normal, karbohidrat cukup, vitamin dan mineral cukup sebenarnya ya. Kemudian yang bisa kita prebedah misalnya sudah mendekati pembedahan H-2, maka bisa kita berikan diet yang rendah sisa sehingga bisa membersihkan, lebih mudah membersihkan saluran cernanya atau kita klisma namanya ya. Jadi sebelum pembedahan biasanya pasien-pasien itu kita kuras gitu isi saluran cernanya supaya ketika dalam proses pembedahan itu tidak mengganggu gitu. Kemudian komposisi zat gizi tetap disesuaikan dengan jenis penyakit pasien. Kemudian indikasi dari diet prebedah itu ada yang sito ataupun elektif. Kalau sito, namanya sito ya darurat kita nggak perlu berikan tertentu, tapi kalau elektif sudah jelas. Kalau misalnya perlu dukungan diet prebedah tadi seperti syarat-syarat sebelumnya, pertimbangan sebelumnya, maka silakan diberikan. Ya, contohnya apa? Tonsilektomi, appendektomi, herniotomi, dan lain sebagainya. Kemudian diet bedah kalau misalnya mayor, biasanya ini kita berikan diet rendah sisa ya 4 sampai 5 hari sebelumnya yang dimulai dengan makanan lunak, makanan saring, kemudian formula entalnya. Kemudian kalau di luar saluran cerna bisa diberikan formula enteral rendah sisa di hari ke 2 sampai 3. Oke, sebentar ya. Nah, oke saya lanjutkan. Kemudian, nah ini dia rendah sisa itu apa? Sudah pernah belum disampaikannya dia rendah sisa itu apa? Sebentar aja ya sekilas saya tahu saya ini muncul nggak dia? Oke, diet rendah sisa. Sebentar, agak susah. Oke, nanti setelah ini ya.
Diet rendah sisa itu intinya memang dia semuanya hampir semuanya terserap oleh tubuh sehingga tidak meminimalisir sisa yang ada dalam saluran cerna. Intinya gitu ya. Kemudian biasanya minim dari serat-seratnya nggak terlalu tinggi gitu ya, rendah serat. Kemudian makan diet pasca bedah. Nah, diet pasca bedah itu kita berikan tuh tergantung dari jenis pembedahan dan juga penyakitnya. Sebenarnya hampir mirip dengan yang bedah. Jadi kayak kalau misalnya pada pembedahan mayor ataupun elektif biasanya kita berikan nutrisi enteral. Ya, kita tetap utamakan yang enteral daripada parentral karena enteral masih melalui sel-sel usus ya mikrofili sehingga mikrofili usus itu tetap bekerja gitu. Dia tidak terlalu lama apa ya istirahatnya sehingga dia nggak menjadi atrofi gitu. Itu yang kita pertimbangkan juga. Izin ya, Liv. Nutrisi enteral dapat diberikan segera dalam 24 jam pertama gitu ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya agar harus gizi pasien kembali normal pada setelah pembedahan, kemudian bisa mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan daya tahan tubuh, memenuhi kebutuhan gizi, mengganti kekurangan protein, glikogen, dan zat besi, serta memperbaiki keseimbangan elektrolit dan cairan. Kemudian juga syaratnya apa? Nah, pemberian makanan setelah pembedahan itu diberikan bertahap ya, mulai dari yang bentuknya cair, kemudian bubur saring, makanan lunak, dan juga makanan biasa. Perpindahan dari pertahapan diet tadi yang mulai dari yang cair, kemudian bubur saring, bubur lunak, dan makanan biasa ini tergantung dari macam-macam atau dari jenis pembedahannya juga dan juga bagaimana kondisi pasien. Apakah pasien sudah bisa menelan, apakah sudah bisa makan. Jadi biasanya kadang-kadang kalau pasien memang nggak mau makanan cair dan dia sudah bisa mulai mengunyah kembali, kita bisa anjurkan nggak terlalu lama, nggak perlu lagi pemberian saring, tapi bisa ke lunak gitu ya. Kemudian di jenis dietnya apa? Dietnya adalah diet tinggi kalori, tinggi protein, TKTP atau TETP ya, tinggi energi, tinggi protein gitu. Ada yang menyebut gitu. Prinsipnya bagaimana? Kita menghitung sesuai dengan kebutuhan pasien berdasarkan tadi ya BMR sesuai dengan berat badan, tinggi badan, usia gitu. Kemudian faktor aktivitas, faktor stres juga diperhatikan. Kemudian kita bisa tambahkan imunonutrisi. Nah, ini kalau nggak salah di blog sebelumnya sudah pernah kuliah bahwa ada beberapa zat gizi yang dia bisa meningkatkan sistem imun sehingga kita bisa menambahkan imunonutrisi. Bisa berdiri sendiri atau bisa kombinasi dari beberapa zat gizi gitu ya. Nah, kalau pada pasien-pasien pembedahan atau elektif ini atau pasien-pasien kritis yang paling sering itu yang diberikan adalah glutamin dan arginin serta asam lemak omega 3. Nah, gitu ya karena glutamin dan arginin ini bisa mengembalikan respon inflamasi dan mempercepat proses penyembuhan dari pasien-pasien bedah ini. Pemberian cairan juga harus tetap diperhatikan jangan sampai pasien itu mengalami balance negatif. Jadi pasien itu harus balance-nya seimbang antara kebutuhan dan juga yang diasupnya, cairannya. Ini kita bicara cairan bukan hanya makanannya saja. Kemudian kalau memang ada perlu suplementasi vitamin dan mineral, silakan diberikan misalnya pasien-pasien pembedahan usus, di usus halus, misalnya di duodenum, jejunum, ileum gitu. Kalau misalnya ada reseksi di usus tersebut dan itu adalah tempat penyerapan dari beberapa komponen dari eh, atau satu atau dua komponen dari mikronutrien baik vitamin maupun mineral, maka wajib kita berikan suplementasi gitu ya. Kemudian lagi ya preskripsinya atau apa saja yang bisa kamu resepkan ke pasien. Nah, jadi jangan lupa kalau fase akut ya udah terlewati, kita sudah mulai makan secara per oral. Kemudian berikan makanan yang mudah dicerna, yang mudah yang diserap. Makanan yang dilumatkan juga boleh, tetapi jangan lupa komposisinya. Selain dari sumber karbohidratnya, jangan lupa protein tetap harus ada ya. Kemudian boleh diberikan susu, susu skim, kemudian dianjurkan makan sedikit tetapi sering dan jangan lupa kebutuhan cairannya juga dipantau. Prinsip do and done-nya apa? Do-nya adalah lakukan makanan disesuaikan dengan syarat pada tahapan makanan ya, yang diperlukan mulai dari cair, makanan lumat atau bubur saring, bubur lunak dan juga sampai ke makanan biasa. Yang tidak boleh dilakukan adalah jangan makan atau minuman yang banyak mengandung gas ataupun karbon dioksida
ya, dan juga jangan berbumbu tajam sehingga tidak menyebabkan hipermotilitas dari usus ya. Jadi pasiennya juga tidak mengalami gangguan-gangguan ketidaknyamanan di perut, misalnya seperti kembung gitu ya, atau yang lain sebagainya itu malah akan mengganggu. Apalagi kalau dari pembedahan digestif itu mengganggu sekali gitu ya hasil operasinya. Ya, ini contohnya ya, diet pasca bedah ini contoh ini biasanya diambil dari pasien, ini biasanya ngambil dari RSAM nih, instalasi gizi di situ ya. Ini contoh yang satu itu tadi yang makanan cair gitu ya. Kemudian dua ini sudah mulai makanan yang bubur saring, yang ini bubur lunak dan ini makanan biasa. Ya, itu aja. Saya agak cepat ya karena memang waktunya udah sore. Kemudian saya juga suaranya lagi serak. Ada yang ingin tanyakan adik-adik mengenai diet pasca bedah dan diet pre-bedah atau diet dalam pembedahan? Izin bertanya dok, Silakan. izin bertanya Mas saya Timothy Santoso sebelumnya. Tadi kan ada indikasi yang kenapa dia harus yang diet prebedah itu salah satunya adalah turun 10-15% berat dari 6 bulan yang lalu. Nah, Mm-mm. yang saya bingung itu gimana caranya kita sebagai dokter bisa tahu, oh orang ini udah turun apa namanya sebanyak 10-15% itu selama 6 bulan. Apakah dari anamnesisnya kita bisa tahu atau kita yang tadi masuk ke apa namanya bedah yang terencana itu kita tunggu apa tunggu 6 bulan dulu gitu baru dilihat apakah Oke. BB-nya turun gitu dok. Terima Ah, kasih ya, dok, makasih. baik, baik. Terima kasih, Timothy ya. eh jadi gini, pasien itu kan untuk pasien bedah elektif atau terencana ya. Biasanya pasien-pasien bedah elektif ini memang sudah melalui rangkaian proses anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang yang panjang gitu ya. Nggak tiba-tiba dia datang terus kita rencanain bedah gitu, nggak. Jadi yang datang ke dokter bedah itu biasanya sudah datang ke dokter penyakit dalam, misalnya gitu ya, ke dokter anak atau ke dokter lainnya, kemudian baru misalnya, oh diketemukan penyakitnya ini kemudian baru dirujuk misalnya atau di-offer ke dokter bedah tapi sebenarnya sudah melalui proses pemeriksaan yang panjang sehingga kita udah tahu biasanya kondisinya. Nah, jadi eh, kalau dari asesmen gizi sendiri kita punya namanya Nutri, namanya kalau di gizi rumah sakit itu gizi klinis namanya ada NCP, Nutrition Care Process. Dalam NCP itu kita sama seperti kalau kita mendiagnosis. Jadi mendiagnosis gizi itu dalam NCP sama seperti kita mendiagnosis pasien ketika datang. Jadi kita mulai dari asesmennya itu adalah dari anamnesis, pemeriksaan fisik sampai pemeriksaan lab. Dan biasanya ketika kita asesmen gizi itu kita data-data yang kita perlu itu semuanya udah ada karena tadi sudah melalui pemeriksaan awal di dokter umum mungkin di dokter penyakit dalam gitu ya sampai ke dokter bedahnya kemudian dokter bedahnya karena merencanakan operasi baru dirujuk ke kita misalnya sebagai dokter gizinya. Nah biasanya kita udah ada tahu tuh gitu merencanakan itu gitu jadi memang datanya biasanya harusnya udah ada semuanya ditambah memang kita juga melakukan tadi asesmen gizi sendiri terdiri dari anamnesis dan lain sebagainya. Kemudian apakah kalau datanya nggak lengkap? Mungkin nggak dong. Ya mungkin aja sih kalau misalnya di daerah gitu ya datanya nggak lengkap. Terus gimana ya? Kita lakukan seperti kita melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik tadi yang saya sampaikan tadi gitu. Kalau kita melakukan diagnosis pada pasien gitu. Jadi memang harusnya kita tanyakan kalau pasien-pasien yang terindikasi misalnya operasi, misalnya ya ada eh, apa ya hernia atau misalnya ada apa tumor misalnya di abdomen itu kan memang sudah ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan dan biasanya gejalanya itu muncul nggak sebentar ya sudah dari 3 bulan dari 6 bulan misalnya gitu itu sudah gejala-gejalanya udah ada terus taunya gimana kan kamu udah belajar tuh ya paling sederhana tuh kalau misalnya dia nggak pernah nimbang berat badan ya kamu tanya aja ukuran celananya misalnya gitu ya kan gitu kira-kira seperti itu ya Timothy ya menjawab kok mudah-mudahan bisa menjawab. Baik dok, terima kasih banyak dok. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Kalian kapan ujiannya? Saya ini belum belum kuliah, tapi ditagih terus soal kapan kalian mau ujian memang? Kapan? Rabu. Di awal Juni. Oh, Juni. Oke.
Cukup? Ada lagi yang ingin tanyakan? Nggak ada. Mudah-mudahan bisa ini ya memahami ya. Jadi prinsipnya, jadi ini sebagai sebenarnya bekal aja nanti kalau misalnya kamu kerja. Tapi kalau dokter aja atau dokter umum itu nggak bisa kerja di rumah sakit dan mengelola gizi sih sebenarnya. Cuman ini cukup tahu aja. Nanti kalau misalnya kamu dapat konsulan pasien yang mau operasi gitu, tapi datang dulu ke kamu bisa mengedukasi bagaimana kebutuhan nutrisi berbedahnya. Atau kalau dapat pasien juga konsulan yang datang ke kamu, dia mau rawat jalan setelah operasi ya bisa kamu asesmen tadi gizinya. Sebenarnya memang kalian nggak diajarin yang saya sampaikan NCP Nutrition Care Process sebenarnya itu adalah kompetensi dokter spesialis ya ataupun teman-teman di ahli gizi mereka ada dietitian itu diajarin itu tapi paling tidak kamu tahu bahwa dalam proses asesmen gizi nutrition care proses itu ada yang pertama ada asesmen gizi tadi ada anamnesis pemeriksaan fisik pemeriksaan penunjang semuanya kita cek baru kita mendiagnosis diagnosis gizinya apa itu ada bukunya tentang NCP silakan dicari jadi ada misalnya diagnosis 3 titik berapa misalnya kekurangan berat badan misalnya gitu itu ada misalnya yang disebabkan karena apa nah itu nanti kita tuliskan diagnosisnya tinggal kita nanti tata laksananya apa misalnya berat badan yang kurang disebabkan karena asupan yang rendah sehingga nanti dari intervensinya kita bisa merencanakan oh asupannya berarti yang kita perbaiki misalnya gitu ya jadi itu nice to know aja nanti kalau mau belajar lebih lanjut bisa ngambil spesialisasi yang sesuai gitu oke. Cukup itu aja dari saya. Terima kasih adik-adik. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.